Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau bahas kelanjutan video sebelumnya ya. Kita mau bahas mengenai 4 metode atau 4 cara pemesanan dropship ke supplier. Jadi yang mau kita bahas adalah kalau kita sudah dapat ini nih, sudah dapat orderan dari customer, itu gimana sebaiknya kita memesan barang ke supplier ya. Pesannya itu via apa? Jadi yang dibahas ini, yang dibahas video kali ini adalah 4 metode. Ini maksudnya pemesanan itu gimana? Saya mesti lewat apa cara saya pesan ke customer kalau saya mau lewat apa saya pesan ke supplier kalau saya mau dropship? Ya, baiknya lewat apa? Oke, jadi kita bahasnya hanya sebatas itu ya, sebatas via apa cara order ke supplier. Oke, nah kebetulan memang topik ini saya rasa cukup banyak perdebatan dan cukup banyak pertanyaan ya. Jadi semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tersebut. Nah, oke. Sebelum teman-teman masuk ke sini ya, jangan lupa teman-teman wajib mengetahui dulu perbedaan dari resi manual dan resi otomatis. Jadi teman-teman mesti ngerti dulu resi manual itu apa, resi otomatis itu apa. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham, bisa cek dulu video sebelum ini ya. Video sebelum ini saya pernah bahas mengenai perbedaan dari resi otomatis dan resi manual. Ya, teman-teman silahkan cek dulu videonya sebelum masuk ke video ini karena video ini akan membahas lebih detail mengenai itu. Oke ya, langsung kita lanjut. Tadi saya bilang ada 4 ya metode ya. Jadi saya bahas resi manual ada dua metode, resi otomatis ada 2 metode. Jadi nanti totalnya ada 4. Yang pertama resi manual. Ya, resi manual. Gimana cara saya order ke supplier kalau saya resinya manual? Cara yang pertama, saya order ke supplier itu bisa via WhatsApp. WhatsApp atau sosial media lainnya ya. Saya tambahin deh. WhatsApp atau sosmed lainnya. Misalkan apa namanya? Misalkan lewat Messenger di Facebook, DM Instagram itu boleh, monggo silahkan. Gitu ya. Jadi kita langsung pesen nih. Saya tambahin lagi sini. Nah, saya langsung pesen nih, saya langsung chat ke supplier, saya bilang order dropship ya via GNT, satu barangnya satu pieces ini kepada alamatnya bapak ini tenang aja, alamat sini semua alamat fiktif, hanya karangan saya, nomor handphone juga karangan, jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir ada yang ke-expose ya, jangan-jangan alamat saya nih, bukan, ini karangan saya semua, jadi nomor telepon semua juga karangan. Nah, langsung kepada siapa, nomor handphone, alamat lengkap di sini, darinya Anda tulis toko Anda, nama toko Anda, toko Anda namanya apa, toko ABC, toko apa, toko apa aja teman-teman sesuai nama toko Anda ya. Nah, ini penting karena supaya supplier mengirimnya berdasarkan data ini. Darinya pengirimnya diganti nama toko Anda. Itu ya penting, jangan sampai dia ngirim pakai nama dia, kan gawat kan, sampai customer, nanti customer tahu nih. Ya, customer tahu kan lebih bahaya lagi. Nah, lalu total berapa? Kita transfer langsung ke suppliernya. Ya, jadi pembayarannya berarti langsung transfer, Kak. Iya, langsung transfer. Kecuali kalau suppliernya punya metode pembayaran lainnya. Ya, jarang banget sih. Biasa kalau order via WhatsApp sih biasa transfer ke rekening bank. Biasa begitu. Nah, nanti setelah itu biasa kalau perlu minta info nomor resinya setelah barangnya dikirim. Gitu ya. Itu yang pertama. Kalau resi manual. Nah, kita lanjut lagi resi manual cara kedua. Teman-teman bisa order ke supplier itu via marketplace. Marketplace itu apa? Marketplace contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan yang lain-lain. Jadi teman-teman tidak perlu WhatsApp, tapi langsung pesen ke sana. Pesen ke Shopee-nya mereka. Ya, ke Shopee-nya mereka, ini saya kasih contoh, ini screenshot Shopee. Shopee itu, ya, di tempat lain juga ada ya, model-model seperti ini. Ya, ini saya ambil contoh Shopee. Shopee itu ada tampilan seperti ini. Teman-teman bisa pilih kirim sebagai dropshipper, nama pengirimnya diganti
toko dari Anda, toko teman-teman. Jadi nanti yang muncul di nama pengirimnya adalah ini, dan kalau di Shopee nanti kalau di print sama supplier itu logo Shopee-nya akan hilang. Untuk saat ini ya, saya bikin video ini tanggal 12 Agustus. Saat ini seperti itu. Jadi kalau ada dropship, logo Shopee itu hilang. Jadi nggak ketahuan kalau ini pesan di Shopee. Ya, biasa begitu. Nah, ini yang lebih sering dilakukan daripada yang pertama, setahu saya tadi ya, setahu saya begitu. Ya, dan ini menurut saya cara ini jauh lebih mudah, lebih simpel, karena buktinya semua kita bisa, resinya juga lebih cepat bisa kita dapat. Gitu ya. Jadi kalau nanti supplier sudah kirim, kita akan dapat resinya dari Shopee atau marketplace lainnya. Itu ya, itu kalau resi manual. Ya, tadi udah dua cara resi manual. Yang pertama order via WhatsApp, yang kedua via marketplace. Nah, sekarang kita masuk yang resi otomatis ya. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, kalau resi otomatis itu adalah resinya sudah muncul duluan ketika customer pesen. Jadi yang jadi kesusahan kita adalah kita mesti mengirim sesuai dengan resi itu. Nah, caranya gimana untuk order ke supplier? Yang pertama, order supplier itu via WhatsApp. Ya, via WhatsApp. Ini yang paling sering saya gunakan sih yang ini. Ya, kita order ke supplier via WhatsApp, kita tanya dulu suppliernya, Anda bisa nggak untuk mengirim resi otomatis? Ya, mengirim resi otomatis. Kalau bisa, saya minta tolong untuk dropship. Ya, nah biasanya apa yang dikirim ke supplier? Yang dikirim biasa PDF-nya. PDF itu file PDF-nya. Adobe-nya, file Adobe Reader lah, Adobe Reader atau ada yang bilang Acrobat Reader ya. Pokoknya filenya ujungnya belakangnya PDF. Nah, biasanya ini aja yang dikirim, lalu nanti tanya totalnya berapa, kita transfer. Ya, nah apakah mungkin Kak yang dikirim bisa selain ini? Bisa, tergantung kesepakatan Anda dengan suppliernya. Kadang ada supplier yang minta screenshot foto produknya, ada yang minta nama detail produknya, ya, dan lain-lain. Tapi intinya tetap ada file PDF di sana biasanya. Karena file PDF ini paling penting. Karena mengandung resi otomatis, nama customer, pengirimnya. Jadi intinya supplier kalau sudah ngeprint dari ini, mereka ngeprint ini itu datanya kemungkinan nggak akan salah lagi. Karena udah ada di sini semua yang dibutuhin. Alamat, nama pengirim, resi otomatis. Ya, udah di sini semua. Dan nanti kalau supplier ini sudah mengirim, misalkan ini kan via JNT ya. Kalau supplier ini sudah bawa barang ke JNT, nanti otomatis akan update di kitanya. Akan update otomatis di kita statusnya. Ya, tapi memang ini pembayarannya via transfer. Via transfer ke supplier. Langsung transfer. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau pemesannya semakin banyak, berarti yang ditransfer juga semakin besar. Gitu ya. Kalau misalkan dibilang, waduh Kak, kalau yang ditransfer semakin besar, apa enggak lama-lama apa enggak ini bisa dipercaya enggak suppliernya? Ya itu tergantung hubungan kita sama supplier. Kita kan lama-lama bisa ngerti ya, apakah supplier ini bisa dipercaya apa enggak. Atau mungkin bisa jadi suppliernya malah saudara kita sendiri, ya berarti lebih aman gitu ya. Nah, tergantung penilaian kita dan tergantung kepercayaan kita sama supplier. Kalau misalkan kita tidak mau yang ini, kita bisa cari metode yang lain. Ya, yang terakhir itu bisa order ke supplier via website dropship. Jadi ada suatu website yang dipercaya, ya, yang bisa semacam kayak marketplace, yang bisa memfasilitasi untuk dropship resi otomatis. Jadi teman-teman mesti ingat, cari yang bisa memfasilitasi resinya otomatis. Kalau yang resi biasa, berarti buat yang manual tadi, itu hanya khusus manual. Kalau mau teman-teman yang resi otomatis, cari yang bisa memfasilitasi resi otomatis. Karena ini agak jarang. Nah, tapi keuntungannya adalah teman-teman bayarnya lewat website itu. Jadi websitenya bisa lebih dipercaya, ya, bisa lebih dipercaya, dan pembayarannya lebih aman. Ya, intinya begitu aja. Nah, ordernya kurang lebih
mirip seperti teman-teman kalau order di Shopee. Mirip begitu. Ya, ordernya mirip begitu. Nah, websitenya apa? Di beberapa video sebelumnya saya ada menyarankan, salah satu yang saya sarankan itu jakmall.com. Nah, oke teman-teman, itu kurang lebih ada 4 cara gimana supaya kita bisa pesen barang ke supplier untuk dikirim via dropship. Ya, jadi ada 4 ini, teman-teman silahkan pilih. Teman-teman lebih suka yang mana? Kalau teman-teman pakainya resi manual, silahkan pilih antara dua yang tadi. Kalau teman-teman dua yang tadi ya, yang via WhatsApp sama via marketplace. Kalau teman-teman resi otomatis, silahkan teman-teman pilih mau via WhatsApp atau via website yang melayani dropship. Ya, jadi teman-teman silahkan pilih teman-teman lebih nyaman di mana. Oke, teman-teman lebih nyaman di mana? Teman-teman silahkan pilih yang pasti supaya bisa menunjang penjualan teman-teman supaya jauh lebih baik lagi dan lebih berkembang. Oke teman-teman ya, kurang lebih sekian dulu video kali ini. Nanti akan kita lanjut lagi ke video-video berikutnya. Yang teman-teman suka dengan video di channel ini, dan jangan lupa di like dan subscribe. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.